Shalom, selamat pagi anak-anak SD Bintang Mulia. Senang sekali hari ini Mr. Martin bisa melayani sebagai pemimpin pujian di dalam weekly worship pada pagi hari ini. Tapi Mr. Martin gak sendirian. Mr. Martin ditemani oleh Mr. Agus dan Miss Clarence. Bersyukur kita punya Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang selalu memimpin langkah-langkah hidup kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, Mr. Martin akan bacakan nas panggilan kita pada hari ini, diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Mari anak-anak, kita puji Tuhan lagu Firman Tuhan ada di hatiku, berbuah dan semakin berbuah lebih lagi. Mari kita katakan, Firman Tuhan, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Sekali lagi lebih keras. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Sekali lagi katakan, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah di hidupku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memilih kami supaya kami boleh berbuah di dalam Tuhan. Kami naikkan syukur kami, Engkau memilih kami bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih, biarlah terus hidup kami semakin memuji Engkau, semakin bersyukur kepada Engkau, dan semakin memuja Tuhan, karena betapa ajaib, betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Anak-anak, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang.
masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita serukan namanya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita panggil namanya, kita katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom anak-anak SD Bintang Mulia, selamat pagi. Setelah kita sama-sama bernyanyi dan memuji nama Tuhan, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita duduk yang baik, kita mau menghadap Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama berkumpul, kami bisa menyanyi, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, Tuhan yang tolong, Tuhan yang membuka hati kami, melembutkan hati kami, supaya firman yang diberikan hari ini dapat tinggal di hati kami, bertumbuh dan berbuah. Tuhan juga yang tolong Misasa supaya Misasa dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh anak-anak, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya anak-anak, untuk mengawali firman Tuhan hari ini, Miss mau ajak kalian untuk main tebak-tebakan. Miss mau kasih lihat satu buah gambar nih. Ya, adakah yang tahu ini gambar pohon apa ya? Pohonnya cukup besar ya, daunnya banyak. Kira-kira pohon apa ya? Adakah yang bisa menebak? Miss kasih tahu ya. Ya, ini adalah pohon mangga anak-anak. Begitu ada buahnya, kita langsung bisa tahu ya. Oh, pohon mangga nih. Sekarang tebakan yang kedua. Nah, kalau ini pohon apa ya? Daunnya kecil ya. Pohonnya juga tidak sebesar pohon yang pertama tadi. Adakah yang tahu ini pohon apa ya? Pohon stroberi? Bukan pohon stroberi. Mau tahu ini pohon apa? Ini adalah pohon anggur anak-anak ya. Anggur kecil-kecil ya, ternyata pohonnya seperti ini. Yang terakhir ya, adakah yang tahu kalau ini pohon apa ya? Wah, bagus sekali ya pohonnya. Seperti kaktus. Kalian tahu nggak ini pohon apa?
Ada yang tahu? Wah, hebat. Sasa beritahu ya, bagi kalian yang tidak tahu ini pohon apa? Ini adalah pohon buah naga. Kalau buahnya pasti kalian sudah pernah makan ya, tapi belum tentu kalian pernah lihat pohonnya. Dan ternyata pohon buah naga itu seperti ini anak-anak. Nah, menurut kalian nih, mana sih yang lebih mudah mengenali jenis buah, dari pohonnya atau dari buahnya secara langsung? Ya, tentu saja kita menjawab dari buahnya, Miss. Karena ketika kita melewati sebuah pohon, kita bisa saja tidak mengenali ini pohon apa ya. Tapi ketika pohon itu sedang berbuah, pada umumnya kita langsung dapat mengenali pohon buah tersebut. Lalu apa hubungannya, Miss, dengan firman Tuhan hari ini? Nah, sekarang Miss mau ajak kalian untuk sama-sama buka Alkitab. Kita buka dari Lukas 6 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Miss Sasa akan bacakan untuk kalian ya. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Anak-anak, dengan contoh pohon dan buahnya, Tuhan Yesus menekankan bahwa dari orang yang baik, dengan hati yang baik, akan keluar barang yang baik. Sedangkan dari orang yang jahat, keluar barang yang jahat. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hatinya. Dengan demikian, kita dapat mengenali apakah seseorang punya hati yang baik atau tidak dari perkataan-perkataan yang diucapkannya. Jika diperluas lagi nih maknanya, maka hati yang baik bukan hanya menghasilkan perkataan yang baik, tapi juga pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan segala hal lainnya yang baik. Dari orang yang mempunyai hati dan pikiran yang positif, keluar pujian dan juga ucapan syukur. Hati dan pikiran yang negatif akan selalu melihat kekurangan, kelemahan dari segala sesuatu. Dari mulutnya akan keluar keluh kesah dan ucapan ketidakpuasan. Sekarang bagaimana ya caranya mempunyai hati yang baik yang dapat menghasilkan hal-hal yang baik? Mau tahu caranya? Miss Sasa beritahu ya. Caranya yaitu dengan mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya. Mendengarkan perkataan Yesus bisa kita lakukan dengan kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan renungan setiap hari di kelas, dan setelah itu kita melakukannya. Karena jika orang melakukan perkataan Kristus, maka ia seperti rumah yang didirikan dengan dasar batu yang digali dalam-dalam nih, sehingga kokoh, tidak akan goyah walaupun diterjang banjir maupun air bah. Demikian juga dengan orang percaya. Orang lain mengenal kita sebagai orang percaya apabila buah kita mencerminkan buah-buah roh. Kalian sudah tahu buah roh apa saja? Ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka orang lain pasti akan melihat karakter dari buah roh di dalam kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus, tentunya kita akan berhati-hati ketika kita mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai ada perkataan sia-sia keluar dari mulut kita. Ketika kita sadar anak-anak bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, tentu saja kita akan berusaha untuk hidup benar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya hidup kita juga memuliakan Tuhan dan orang lain boleh diberkati melalui segenap kehidupan kita.
Anak-anak, marilah kita melihat diri kita masing-masing. Dalam hari ini, sudahkah kita mengucapkan kata-kata berkat atau kata-kata positif? Seperti kita mengucapkan salam, selamat pagi ke orang tua kita, ke saudara-saudara kita. Sudahkah kita memberikan senyuman? Sudahkah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat kita semangat hari ini? Sudahkah kita berterima kasih pada orang-orang yang membantu kita pagi hari ini sehingga kita bisa siap untuk mengikuti weekly worship? Atau kita lebih banyak mengucapkan perkataan yang sia-sia? Pagi-pagi udah marah-marah, udah ngomel-ngomel, udah berkeluh kesah. Anak-anak, sudahkah kita mempraktekkan firman Tuhan hari ini? Ingat bahwa perkataan kita mencerminkan hati kita. Sudahkah kita menjaga perkataan kita dan hati kita? Anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali untuk merawat hati kita dan menumbuh kembangkan hati kita supaya yang baik itu muncul dari diri kita. Dengan demikian, orang di sekitar kita menjadi tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah karena Allah sendiri yang menjadi sumber hati kita yang baik. Di akhir firman Tuhan hari ini, Miss mau mengajak kalian kembali membaca ayat Lukas 6 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45. Bisa saya baca, tapi kalian di rumah juga baca ya, dengan membuka suara kalian. Ya, Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Dengan bersuara ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan, untuk kami mempunyai hati yang baik, sehingga dengan hati yang baik kami dapat berkata-kata dengan baik, kami dapat bersikap dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang lain dapat melihat kebaikan Tuhan melalui diri kami. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, anak-anak-Mu di SD Bintang Mulia ini. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke kelas, kami akan belajar. Kiranya Tuhan juga yang melindungi kami sepanjang hari ini, supaya kami dapat belajar dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.